Paman. Barangmu ini aku tidak terima. Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin menukar barang bekas ini dengan mantau dingin. Tukar dengan mantau dingin saja. Tukar dengan mantau dingin saja. Tukar dengan mantau dingin saja. Mau makan mantou, ya? Dikasih ke anjing saja, tidak ke kamu, si pembawa sial. Siapa yang tidak tahu kamu ini si mulut gagak di sini? Benar. Tahun lalu, saat kami mau panen, kamu bilang akan ada belalang. Ternyata benar-benar ada wabah belalang. Panen kami tahun lalu tidak dapat sebutir pun. Ini semua salahmu. Dasar kamu, si pembawa sial. Tian-Tian tidak bermaksud menyakiti siapapun. Cepat pergi. Melihatmu saja sudah sial. Paman, kalau menaruh barang sembarangan, nanti jatuh. Hei, dasar kelinci kecil. Aduh, Shang tua, kamu baik-baik saja? Ini semua salahmu yang bicara sembarangan. Kalau kamu nggak bisa bicara yang benar, diam saja. Maaf. Bibi, sebentar lagi hujan. Kardus di depan tokomu. omong kosong. Matahari terik begini, mana mungkin hujan? Kamu ini nggak suka lihat orang senang. Cepat pergi. Kenapa semua orang benci Tian-Tian? Andai ada yang menyayangi Tian-Tian. Penyakitku tak perlu diobati lagi. Kamar dagang juga tak bisa berbuat apa-apa. Buye, jangan menyerah. Nah, kenapa kamu menangis sendirian di sini? Maaf, Bibi. Apa aku mengganggu kalian? Aku akan pergi sekarang. Kamu tidak mengganggu kami. Kenapa kamu basah kuyup? Berikan susu di tasku. Bibi orang baik. Bibi pasti akan sembuh. Bibi pasti bisa berdiri dan berjalan. Terima kasih kamu. Hati-hati. Aku bisa berdiri. Buye, Anda benar-benar berdiri. Anda sakit 3 tahun, akhirnya bisa berdiri. Nak, siapa namamu? Namaku Tian-Tian. Bibi orang baik. Aku ingin Bibi sembuh. Bagaimana kau bisa di sini? Aku tidak punya mama papa. Aku ditemukan oleh ibu angkatku. Lalu, di mana rumahmu? Kau sudah sangat membantuku. Aku harus datang berterima kasih. Tunggu sampai hujan reda sedikit. Aku akan menjemput mobil. Hujan akan segera berhenti. Kau di sisi dalam, lebih aman. Bibi jangan takut, mobil akan segera berbalik. Benar-benar sesuai katamu. Sungguh ajaib. Mengapa kau tadi menghalangiku? Aku khawatir itu akan menakuti Bibi. Terima kasih, Tian-Tian. Ayo pergi.
Mama, aku pulang. Cepat pergi! Siapa yang menyuruhmu pulang? Mama, Papa. Diam! Diam! Siapa mama papamu? Si pembawa sial. Kau berani pulang lagi? Pergi! Cepat pergi! Jangan datang merusak keluarga kami! Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian memukuli anak ini? Anda siapa? Saya sarankan Anda menjauh darinya. Anak kecil ini adalah pembawa sial. Apapun yang dia katakan, jadi kenyataan. Siapapun yang mengasuhnya pasti akan sial. Apa yang kalian bicarakan? Apa kalian tahu dia pembawa sial? Dia melarangku main mahjong, katanya aku akan kalah. Apa yang terjadi? Aku langsung kalah 30. Dulu anakku, Qiang Zi, sehat dan kuat. Tapi dia malah mengutuk Qiang Zi. Katanya dia tidak sehat. Aku sampai ketakutan dan buru-buru membawanya ke rumah sakit. Ternyata Qiang Zi benar-benar didiagnosis kanker. Untung masih stadium awal. Kalau tidak, aku akan menghajarmu. Anak ini. Benar. Dia juga bilang istriku akan kesulitan melahirkan. Ternyata benar, saat itu terjadi pendarahan hebat. Untung aku memanggil beberapa bidan lagi. Aku hanya ingin mengingatkan kalian. Dulu kami memungutmu, tapi kamu malah membuat kami sengsara. Mulai sekarang, kami tidak ada hubungan apapun denganmu. Pergi! Cepat pergi! Pergi sana. Pembawa sial. Keluar dari desa kami. Kalian, kenapa kalian menindas anak kecil seperti ini? Kalian benar-benar tidak tahu diri. Ini bukan salahmu. Karena kalian tidak menginginkannya. Mulai hari ini, Tian-Tian adalah putraku. Wah, dia benar-benar tidak percaya tahayul. Ya, cepat atau lambat, dia akan membuatmu bangkrut. Tian-Tian, maukah kamu pulang bersamaku? Menjadi putraku? Bolehkah? Aku mau. Ayo, aku akan membawamu pulang. Wah, Bibi, aku benar-benar boleh tinggal di sini. Aku tidak akan merepotkanmu, kan? Kamu bukan masalah. Lagi pula, aku selalu merasa kita seharusnya sudah menjadi keluarga sejak dulu. Terima kasih, Bibi. Minta asisten Zhao untuk membawamu ganti baju. Bibi, Setelah ganti baju, ini akan jadi rumahmu. Aku adalah ibumu. Katakan padaku, apapun yang kamu inginkan. Mama, ada apa denganmu? Buya pasti merindukan Tuan Muda Dua-Dua lagi. Siapa dua-dua? Dia adalah putra kandungku. Dia diculik saat berusia 2 tahun. Buye, selama bertahun-tahun, untuk mencari Tuan Muda, dia bekerja siang malam. Kesehatannya perlahan memburuk. Ini satu-satunya barang yang dia tinggalkan. Dulu, setiap kali Tuan Muda melihat ikan kecil ini, dia akan tertawa. Buye merawatnya setiap hari dengan telaten. Tapi ikan ini semakin tidak bersemangat. Mama, ikan kecil bilang dia kesakitan. Apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu, anak ini, bagaimana bisa begitu? Ini adalah ikan yang dua-dua, Tuan Muda. Tinggalkan sebagai kenang-kenangan terakhir untuk Buye. Bagaimana kamu bisa membantingnya sampai mati? Tian-Tian tidak bermaksud membunuh ikan kecil. Ikan ini sudah kamu banting sampai mati. Baru hari pertama, sudah menunjukkan sifat aslinya. Benar-benar pengemis kecil yang tidak punya sopan santun. Buye, anak ini tidak bisa tinggal di rumah ini. Ikan kecil bilang dia kesakitan. Aku menyelamatkannya. Mama, ikan kecil bilang dia tidak suka air ini. Dia bilang dia hampir mati lemas. Kau bisa bicara dengan ikan begitu? Ambilkan baskom lain.
ikan kecil, berenanglah cepat. Ikan kecil, hiduplah dengan baik. Omong kosong. Sudah mati. Bagaimana mungkin hidup lagi? Ini bagaimana mungkin? Dia hidup. Ini bagaimana mungkin? Tadi jelas-jelas sudah mati. Ikan kecil bilang dia nyaman sekarang. Air yang sebelumnya membuatnya tidak bisa bernapas. Siapa yang merawat ikan ini? Xiaolan. Aku juga melihat Xiaolan memasukkan sesuatu ke dalam akuarium. Aku memasukkan makanan ikan. Kamu bohong. Tidak ada makanan ikan di akuarium. Ikan kecil tidak makan sama sekali. Hanya minum air kotor. Asisten Zhao, cari seseorang untuk menguji airnya. Tidak, jangan. Buye, percayalah padaku. Kamu masih bilang bukan kamu? Apa kamu tahu betapa pentingnya ikan ini bagi Buye? Bawa dia pergi dan tanyakan baik-baik. Siapa yang mengirimnya? Pergi. Tian, terima kasih. Mama senang, Tian juga senang. Mama. Saham ini pasti untung. Beli sekarang, besok bisa berlipat ganda. Jangan lewatkan kesempatan ini, Buye. Ini informasi orang dalam. Beli semuanya. Selesai. Semuanya habis. Kalau saja dulu aku tidak salah beli saham, aku tidak akan... Jangan. Mimpi buruk? Mama, jangan mati. Mimpi itu kebalikannya. Mama baik-baik saja. Baik, aku mengerti. Mama harus pergi ke bursa saham. Mama, Tian juga mau ikut. Kalau begitu, ikuti Mama baik-baik. Buye, sepertinya tubuhmu sudah pulih ya. Ketua Liu sepertinya sangat terkejut. Kudengar kesehatanmu membaik akhir-akhir ini. Tentu saja itu kabar baik. Jadi aku berpikir untuk mengajakmu berpartisipasi dalam proyek Bagus Kamar Dagang. Mama, jangan percaya padanya. Dia orang jahat. Mama, jangan percaya padanya. Dia orang jahat. Anak kecilmu ini, maksudnya apa? Anak kecil tidak mengerti apa-apa. Ketua, seharusnya tidak keberatan kan? Mama, hati-hati. Mereka orang jahat. Baiklah, aku tahu. Buya, gawat. Semua bisnis kita diselidiki. Dana dibekukan. Benarkah? Uang tunai yang bisa dipakai hanya 5 juta yang dipinjam hari ini. Jika hari ini kita tidak bisa mengumpulkan 200 juta untuk perputaran modal, keluarga Y akan dilelang oleh Kamar Dagang. Sepertinya dana keluarga Y agak ketat ya. Ya, jangan khawatir. Kamar Dagang punya proyek bagus, akan membantumu. Buye, lihat saham ini. Lixing Technology dinilai sebagai perusahaan paling potensial di Xiangcheng beberapa bulan terakhir. Harga sahamnya naik berkali-kali lipat. Buya, saham ini terus naik, mendekati batas kenaikan. Investasikan 1 juta dulu untuk coba-coba. Nona Ye, hanya mau investasi sedikit. Apa Anda meremehkan Kamar Dagang Xiangcheng kami? Bukankah Buye seorang jenius investasi? Kenapa proyek sebagus ini? Tapi pengecut seperti anjing. Nanti kalau keluarga Ye bangkrut, jangan salahkan kami karena tidak membantu Anda. Hati-hati itu lebih baik.
tenang saja. Keluarga Leo kami juga membeli ini. Ini proyek bagus yang diakui semua orang. Semakin besar ombaknya, semakin besar ikannya. Bagaimana kalau investasi lebih banyak? Untung besar. Naik, naik. Saham Lixing Teknologi naik lagi. Tambah. Saya mau beli lagi. Saya baru saja memasukkan semua uang saya. Kita harus menjebaknya. Jangan ragu lagi, Bu Ye. Kesempatan tidak datang 2 kali. Jika tidak bertindak sekarang, sudah terlambat. Keluarga Y akan investasi di Lixing Technology. 5 juta. Jangan. Mama beli yang ini. Anak kecil, apa yang kamu tahu tentang saham? Saham ini sudah hampir delisting. Membelinya sama saja membuang uang ke air. Bu, Tuan muda, kecil Anda ini mungkin bahkan lampu lalu lintas tidak bisa dibedakan, ya? Anak kecil, lucu sekali. Tian, kenapa pilih saham ini? Sekarang memang ada di bawah, tapi sebentar lagi akan naik dan jadi merah. Mama percaya padaku. Taruh 5 juta semuanya ke saham yang Tian pilih ini, Xingguang. Bu Ye, tapi saham Xingguang ini sudah jatuh 3 bulan berturut-turut. Tian adalah anak keluarga Ye. Dia mau beli apa? Ya beli saja. Laksanakan sekarang. Dia membeli saham sampah. Ini justru memudahkan urusan kita. Keluarga Y akan segera bangkrut. Aku sampai menyiapkan jebakan sebesar ini untuknya. Tidak kusangka wanita ini sebodoh itu. Haha, keluarga Y sebentar lagi akan jadi milik kamar dagang. Saking miskinnya, cuma sisa 5 juta masih dipakai buat membujuk anak. Dasar bodoh. Aku rasa keluarga Y kalian bisa tutup hari ini juga. Katanya, Nona Ye adalah jenius pasar saham di Xiangcheng. Ini Cara bermain sahamnya benar-benar sangat unik. Mama, semua itu akan jadi merah. Punya kita pasti akan hijau. Kamu adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Mama percaya padamu. seorang wanita main saham, bahkan mendengarkan omong kosong anak 5 tahun. Hei, benar-benar tidak tertolong. Berita utama, besok sudah dipesan. Ketua keluarga Ye bangkrut karena anak angkatnya. Tidak akan. Tunggu. Coba lihat, tren sahamnya berubah. Tren sahamnya berubah. Bu Ye, anak keberuntungan Anda. Ini benar-benar punya pandangan tajam ya. Xingguang, hampir anjlok. 5 juta Anda. Ini mungkin sudah hilang begitu saja. Masih sempat menarik modal sekarang. Meskipun rugi sedikit, tapi tidak sampai rugi total. Nama baik Bu Ye, seumur hidup mungkin akan hancur di tangan anak ini. Bu Ye sudah rugi 4/5. Harus dijual? Mama, kamu percaya padaku. Ini akan segera menjadi hijau. Mama percaya padamu, meskipun rugi. Mama tidak akan menyalahkanmu. Trennya lagi. Mulai berubah. Mama, Tidak apa-apa. Mama percaya Tian. Jika Xingguang jatuh begini, masih bisa pulih. Itu berarti seluruh modal pasar terhisap olehnya. Itu sama saja kita semua yang ada di sini akan bangkrut. Menurut Anda, mungkinkah? Menurut saya, kemungkinan Bu Ye bangkrut lebih besar. Apa yang anak kecil tahu tentang saham? Sepertinya Bu Ye kali ini akan rugi besar dan bangkrut. Pulang dan cari suami lagi, baru bisa menutupi semua kerugian ini. Bu Ye sudah hampir rugi semua. Bu Ye, bentuk tubuh Anda ini entah siapa yang akan beruntung. Tapi keluarga Ye akan jadi milik kita. Merah, jadi merah. Ketua, kita bangkrut. Akhirnya merah. Sayang sekali. Kenaikan sekecil ini, biaya transaksinya saja mungkin tidak akan kembali. Bu Ye, 5 juta ini bisa balik modal saja sudah bagus. Kau masih berharap bisa bangkit karenanya? Mimpi. ini akan naik lagi. Bu Ye, Langkahmu kali ini benar-benar
Sia-sia saja. Makanya dibilang, Buye itu sayang sekali pada putranya. 5 juta untuk bersenang-senang. Setimpa. Bu, ya, saat ini baru balik modal 10%. Apa kita tidak perlu menjualnya sekarang? Jangan terburu-buru. Saham ini bisa naik saja sudah keajaiban. Kau tidak sungguh-sungguh berharap mendapat 200 juta kan? Sudah aku bilang, Lixing Technology lebih bisa diandalkan. Dengan modal segini, tunggu saja bangkrut. Mama, tunggu sebentar lagi. Hai, Mama dengarkan Tian-Tian. Masih menunggu? Menunggu sampai jatuh lagi? Atau menunggu kalian dipermalukan lalu kabur begitu saja? Buye, jangan menghibur diri sendiri. Pasar saham tidak mempan dengan kalian. Mama, lihat, berubah lagi. Gini, ada apa ini? Bagaimana bisa saham sampah ini? Lixing? Investor itu, semua beralih ke Xinhua. Ada apa ini? Ketua, bukankah kita sepakat untuk menjebak uang Ye Jiwei, lalu membuangnya? Selesai. Semuanya selesai. Buye, saham Xinguang baru saja diumumkan telah mengakuisisi paten dari perusahaan teknologi terkemuka di luar negeri. Para investor berbondong-bondong membeli. Sekarang kita sudah untung 100 juta. Mama, Tian-Tian tidak bohong kan? Tian-Tian memang bintang keberuntungan kecil. Cepat jual! Cepat jual! Untung masih sempat menjual sebagian. Tidak sampai bangkrut. Meskipun saham ini menghasilkan 100 juta, kalian tidak akan menghasilkan 200 juta. Keluarga Ye tetap akan tutup. Buye, sekarang masih kurang 100 juta. Mama, Tian-Tian masih ingin memilih beberapa ini. Dasar bocah lancang. Kamu tadi cuma beruntung. Jangan kira kamu dewa saham. Saham yang bertahun-tahun tidak naik. Kalau benar-benar bisa naik, aku serahkan kursi ketua kamar dagang buatmu saja. Beli. Buye, saham ini sudah turun hampir setengah tahun. Pasar tidak optimis sama sekali. Uangnya dari Tian-Tian. Dia boleh pakai sesukanya. Mama memang yang terbaik. Kalau saham ini bisa naik, aku makan komputer ini sekarang. Tunggu saja nanti. Kali ini, mereka pasti rugi habis. Kau bisa begini. Naik lagi. Buye, kita untung 200 juta. Astaga, uangku. Om, kata Om benar, makin besar badannya, tapi ikannya untuk kita loh. Tian-Tian hebat. Om, semuanya naik loh. Hah? Kapan Om makan komputer buat aku lihat? Ini? Aku tadi cuma bercanda. Orang dewasa aneh sekali. Buye, sudah ketahuan. Liu Zhenyue diam-diam melaporkan masalah dana perusahaan kita, membuat pembekuan audit. Tapi sekarang, audit sudah selesai. Perusahaan kita baik-baik saja. Dulu Shaolan juga dia yang kirim untuk mencelakaimu dan mengambil keluarga Ye. Ketua Liu, rencana yang besar sekali. Nona Ye, ini semua salah paham. Salah paham? Keluarga Ye menguasai 60% bisnis kamar dagang Shangcheng. Kau berani menyerang keluarga Ye? Kalau begitu, aku tidak perlu sungkan padamu. Ketua Liu sebagai ketua telah melakukan hal yang merugikan kamar dagang. Mulai sekarang, aku akan menjabat ketua kamar dagang, mengurus semua urusan. Tian-Tian, bagaimana kamu tahu rencana Liu Zhenyue dan yang lainnya padaku? Aku memimpikannya. Mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi Mama ditipu, membeli saham yang buruk. Lalu Mama... Tidak apa-apa. Ternyata Tian-Tian yang menyelamatkan Mama. Kamu bintang keberuntungan kecil, Mama. Tian-Tian, kemampuanmu ini jangan sembarangan memberitahu orang lain. Kalau mereka tahu, mereka bisa menyakitimu. Tidak apa-apa. Lagi pula semua orang hanya akan memanggilku pembawa sial. Kamu bukan pembawa sial. Kamu anak Mama. Dan juga kakakmu Wan-Wan akan pulang hari ini. Dia pasti akan menyukaimu. Buye, gawat, orang muda. Dia kecelakaan. Apa? Dokter, bagaimana putri saya? Kecelakaan itu menyebabkan Nona Ye patah tulang kaki dan cedera jaringan lunak yang parah. Sepertinya akan sulit baginya untuk berdiri lagi.
Sepasang apa yang kau katakan? Wan Wan masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia tidak bisa berdiri seumur hidupnya? Kakak, Nona Ye, butuh istirahat sekarang. Mari kita bicara di luar. Buye, kecelakaan mobil nona muda mencurigakan. Remnya, ada yang mengutak-atiknya. Cari tahu siapa pelakunya. Baik. Tian, kenapa kamu? Mama, kakak kenapa? Tian. Kakak, Wan Wan. Cepat muntahkan. Wan Wan, kamu membuatku takut setengah mati. Kalau kamu mati, bagaimana denganku? aku sekarang cacat. Untuk apa aku hidup? Kakak bukan orang cacat. Kakak pasti akan sembuh. Siapa dia? Namanya Tian. Dia anak yang baru saja kuadopsi. Kakiku baru saja cedera. Kamu langsung mengadopsi? Anak lain begitu? Bukan begitu. Tian. Pergi. Kalian semua pergi. Aku tidak ingin melihat kalian. Asisten Zhao, cari dokter terbaik di kota. Pastikan Wan Wan sembuh. Itu Buye. Tian, kita keluar dulu. Kakak sedang tidak enak badan. Tian, ingin menjaga kakak. Baiklah, kalau begitu temani kakak. Kakak, kamu sudah bangun, sudah pagi. Tian akan membukakan tirai. Pergi! Siapa suruh kamu membuka tirai? Kakak. Keluar! Aku tidak butuh belas kasihanmu. Maafkan Tian kakak. Tian akan pergi sekarang. Tian, kenapa kamu menangis? Mama, apakah kakak sangat membenci Tian? Tidak, kakak hanya sakit. Dia sedang tidak enak badan. Tian membuat kakak tidak bahagia. Tian ingin meminta maaf pada kakak. Mama, menurut Mama, apa yang paling kakak suka? Kakak suka mengumpulkan daun yang cantik. Dia juga suka meneliti hewan-hewan kecil, terutama kupu-kupu dan kumbang. Baiklah, Tian akan pergi sekarang mencari daun tercantik untuk kakak. Kakak pasti akan suka ini. Kamu ngapain? Jorok banget. Kakak, ini untukmu. Siapa yang suruh kamu ambil ini? Mama bilang kakak suka daun. Tian mencarinya lama sekali. Ini yang paling cantik. Maafkan Tian kakak. Tian tidak sengaja membuatmu marah. Kakak, jangan pukul Tian. Aku sekarang tidak berguna. Kamu tidak perlu menyenangkan aku sampai membuat dirimu seperti ini. Kakak bukan tidak berguna. Kaki kakak pasti akan sembuh. Kakak suka hadiah yang Tian siapkan? Hadiah yang Tian siapkan? Cepat mandi sana. Badanmu kotor sekali. Baik, Tian akan kembali bermain dengan kakak setelah mandi. Bagaimana cara menyembuhkan kaki kakak? Xiaolan Hua, kamu tahu cara menyelamatkan kakak? Bagus sekali. Harus mencari Lao Shen, Shui Lian Hua, dan Qieling Zi. Direbus menjadi obat. Kaki kakak akan tertolong. Lao Shen, Shui Lian Hua.
Tapi Tian-Tian belum pernah melihatnya. Gimana Lao Shan-Shen? Shuelian Hua itu seperti apa lagi? Tian-Tian gak ketemu. Kakak bagaimana? Tian-Tian harus menyelamatkan kakak. Kalian memanggilku? Kalian. Terima kasih, kakak terselamatkan. Kakak, cepat minum obatnya. Setelah minum, kakak bisa berdiri lagi. Dari mana kamu dapat obat ini? Kakak Lan Hua yang memberitahuku. Kakak minum ini, kakinya pasti sembuh. Kakak, cepat minum. Nona Ye, saya diutus Bu Ye untuk memeriksa kaki Anda. Anak kecil itu, Wan Wan, dia punya nyawa yang besar sekali. Truk besar saja tidak bisa membunuhnya. Master Chen, tolong, Anda pergi lagi. Cari cara agar dia tidak bisa berdiri seumur hidupnya. Tenang saja, Ketua. Hanya anak kecil saja. Mudah sekali diselesaikan. Anda benar-benar bisa menyembuhkan kaki kakak. Tuan muda kecil, saya adalah master ortopedi paling terkenal di Xiangcheng. Jika bahkan saya tidak bisa menyembuhkan kaki Nona Ye, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Benar kau? Saya akan lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Anda. Kemarilah, lihat kakiku. Nona Ye, kaki Anda ini tidak bisa diselamatkan. Apa? Saraf kaki Nona sudah mati. Mungkin tidak bisa berdiri lagi seumur hidup. Tidak mungkin. Kaki kakak masih hidup. Hanya terluka, tidak mati. Bocah nakal! Apa yang kamu tahu? Saya sudah praktek puluhan tahun. Apa saya masih kalah dari kamu, seorang anak kecil? Kalau saya bilang tidak bisa diselamatkan, ya tidak bisa! Sudahlah, Dr. Chen memang profesional. Seumur hidup saya hanya bisa duduk di kursi roda. Bukan begitu, kakak. Jika kakak minum obat Tian-Tian, kakak akan bisa berdiri lagi. Percayalah padaku. Nona Ye, Anda tidak benar-benar percaya. Omong kosong bocah nakal ini kan? Hanya mencari rumput liar untuk mengobati penyakit. Menurut saya, dia bahkan tidak bisa membedakan obat herbal dan rumput babi. Obatku ini pasti bisa menyembuhkan. Kakak, kakak, cepat minum. Jelas dia ingin meracunimu. Nona muda, jangan sampai kamu tertipu. Bukan rumput liar. Itu Lao Shan-Shen, Shuelian Hua, dan Qieling Zi. Kata mereka bisa menyembuhkan kaki kakak. Kakak, cepat minum. Percayalah pada Tian-Tian kali ini. Konyol! Bagaimana bisa hal-hal sembarangan ini diberikan kepada nona muda? Apa yang kamu lakukan? Ini obat untuk kaki kakak. Rumput liar entah dari mana datang untuk melukai orang. Menurutku, kamu ingin menggunakan rumput liar ini untuk meracuni nona muda. Bukan, Tian-Tian tidak. Ini ide dari kakak Lan Hua. Lelucon! Saya sudah berpraktik puluhan tahun. Belum pernah dengar ada pasien lumpuh yang bisa berdiri lagi dengan rumput liar. Nona muda, apakah kamu akan membiarkan anak kurang ajar ini melukaimu? Kakak, Tian-Tian hanya ingin menyelamatkan kakak. Dia bermaksud baik. Baik, menurutku, dia sangat berharap Nona besar segera meninggal agar dia bisa menikmati cinta Bu Ye sendirian dan merebut hak waris keluarga Ye. Kakak, aku tidak. Kakiku sakit sekali. Kakak, ada apa denganmu? Kamu benar-benar ingin mencelakaiku? Tian-Tian tidak. Tian-Tian tidak. Tidak akan mencelakai kakak. Pergi! Justru karena minum obatmu itu, kaki Nona besar jadi lebih parah. Kenapa bisa begini? Kakak. Kalau terjadi sesuatu pada Nona besar, kamu adalah pembunuhnya. Nona besar, aku akan segera memeriksamu. Setelah minum racun ini, kakimu mulai memburuk. Aku harus menggunakan jarum perak untuk mengendalikan racunnya. Kakak burung kecil, kamu bilang dia orang jahat.
Kamu orang jahat. Jangan sentuh kakakku. Kamu orang jahat. Jangan sentuh kakakku. Kakinya jelas-jelas membaik. Membaik? Apa yang kamu tahu bocah tengik? Dia minum obatmu. Kakinya sudah nekrosis. Jika aku tidak memberinya akupunktur, nyawanya tidak akan tertolong. Kamu bohong. Kakak barusan bilang kakinya sakit. Sakit berarti ada rasa. Kenapa kamu mau menyakiti kakakku? Anak nakal, boleh makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku bercanda dengan nyawa pasien? Kaki Nona Ye sudah membusuk. Racun sudah menyerang jantung. Jika tidak segera aku akupunktur, dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Kamu pembohong. Kamu orang jahat. Aku barusan melihat kaki, kakak bereaksi. Kamu memang sengaja. Kamu pasti berharap kakak tidak bisa berdiri selamanya. Kamu anak kecil, apa yang kamu tahu tentang medis? Jika berani memfitnahku lagi, percaya atau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Ye. Keluarga Ye, bukan giliranmu orang luar untuk bersikap seenaknya. Nona muda, dia sudah membuatmu begini, kamu masih membelanya? Dia itu tidak tahu. Anak dari mana ini? Dia sama sekali tidak pantas jadi adikmu. Kakiku. Tenang saja, aku sudah akupunktur, tidak akan sakit lagi. Kamu orang jahat. Kamu tidak ingin sembuhkan kakak. Jangan tusuk kaki kakak. Pergi, anak kecil. Oh ya, tidak mau nurut? Minta dihukum? Kalau begitu, aku bereskan kamu dulu. Lalu, selesaikan dia. Hentikan. Kakak, kamu berdiri. Kakak, kamu berdiri. Aku benar-benar bisa berdiri. Bagaimana? Ada apa? Lihat kan, ini cuma sementara. Refleks saraf, kakinya, sama sekali belum sembuh. Tidak, kakak. Benar-benar sembuh. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Nona Ye, biarkan aku akupunktur lagi. Kamu penipu. Jangan sentuh kakakku. Mama, ada orang jahat. Wan, kakimu sudah sembuh. Mama, aku minum obat yang dibuat Tian-Tian. Sekarang aku bisa jalan. Mama, dokter jahat ini mau membunuh kakak. Cepat tangkap dia. Mama, dokter jahat ini mau membunuh kakak. Cepat tangkap dia. Buye, salah paham. Saya hanya ingin mengobati kaki Nona muda. Bukan begitu, Mama. Tadi dia mau pakai jarum, menusuk aku dan Tian-Tian. Dia orang jahat. Menyakiti putriku. Kalau ada yang mau dibicarakan, bicarakan saja dengan polisi. Asisten Zhao, bawa dia pergi. Baik. Benar-benar sembuh. Bagus sekali. Berkat Tian-Tian, Tian-Tian benar-benar dokter kecil ajaib keluarga kita. Apa? Wan-Wan benar-benar bisa berdiri lagi? Dokter Chen juga. Sudah dibawa ke kantor inspektur? Lagi-lagi anak sialan itu menggagalkan rencana kita. Cari cara untukku. Singkirkan dia. Tian-Tian, kamu tunggu kakak di sini. Kakak akan belikan kamu es krim. Lalu nanti kita lihat tupai, oke? Hakia, Tian-Tian paling sayang kakak. Wan, ada apa? Mama, Tian-Tian hilang. Apa? Tadi aku pergi bersamanya untuk beli es krim. Ketika kembali, dia sudah tidak ada. Ini semua salahku. Asisten Zhao, segera periksa semua rekaman CCTV. Blokir semua jalan di kota. Dalam 10 menit, aku ingin tahu keberadaan Tian-Tian. Baik, Buye. Asisten Zhao, segera periksa semua rekaman CCTV. Blokir semua jalan di kota. Dalam 10 menit, aku ingin tahu keberadaan Tian-Tian. Baik, Buye. Mama, kakak, Tian-Tian takut. Apa kita benar-benar harus melakukannya? Dia hanya seorang anak kecil. Omong kosong. Anak ini harus disingkirkan. Ada serigala. Ini. Tempat ini. Bagaimana bisa ada serigala? Sudah, biarkan saja. Biarkan dia di sini jadi santapan serigala. Kita tidak perlu repot-repot. Pergi. Paman, jangan pergi. Jangan tinggalkan Tian-Tian.
Tidak, jangan makan aku. Mama, kakak, Tian-Tian takut. Kakek pohon besar, katamu kau gatal ya. Di bagian ini, Tian-Tian akan membantumu mengeluarkannya. Serigala datang. Apa ini Husky? Benar-benar anjing. Orang jahat meninggalkan Tian-Tian di sini. Tian-Tian ingin pulang. Maksud kakek pohon besar adalah mengikuti pohon-pohon yang bergoyang ini, Tian-Tian bisa pulang. Terima kasih kakek pohon. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu membawa Tian-Tian keluar. Aku yang tidak melindungi Tian-Tian dengan baik. Aku sudah menambah lebih banyak orang. Sedang dicari. Seharusnya akan segera ada kabar. Mama, kakak. Tian-Tian. Tian-Tian, kamu baik-baik saja? Maafkan kakak, Tian-Tian. Kakak tidak bisa melindungimu dengan baik. Hampir saja kehilangan adik lagi. Bukan salah kakak, tapi orang jahat itu terlalu jahat. Tian-Tian, beritahu Mama, siapa yang membawamu pergi? Paman jahat itu yang sebelumnya membohongi Mama tentang pembelian saham. Liu Zhenyue? Li Chengfeng? Ye Siwei, apa maksudmu? Penahanan ilegal bisa masuk penjara. Penjara? Kamu menyuruh orang menabrak putriku dan menculik putraku. Aku sudah tahu. Kenapa kamu tidak memikirkan soal penjara? Buktinya mana? Tidak ada bukti. Jangan sembarangan bicara. Katakan yang sebenarnya. Aku menyuruh orang menabrak Wan-Wan. Bahkan dia juga kubuang ke pinggir kota. Bahkan suamimu. Semua itu aku yang membunuh. Aku akan mengambil keluarga Ye dan membuat keluargamu hancur. Jadi kau yang membunuh Xiu? Tidak. Bukan aku yang mengatakan itu. Anak ini yang menjebakku. Bawa mereka ke kantor inspektur. Aku akan memastikan mereka membusuk di penjara. Baik, Buye. Ye Ziwei, apa gunanya kau punya uang dan kekuasaan? Kau tetap tidak bisa menemukan anakmu yang hilang bertahun-tahun. Kau hanya bisa mengadopsi anak ini. Kau bohong. Mama pasti akan segera menemukan duo-duo. Tian-Tian bukan anak kecil. Dia adikku. Bawa mereka. Jika dua-dua masih ada, seharusnya dia seumuran dengan Tian-Tian. Mama, jangan sedih. Kita pasti bisa menemukan duo-duo. Jika adikku masih ada, kita sekeluarga akan berkumpul. Selama bertahun-tahun ini, kami terus mencari adik, tapi belum ada kabar sama sekali. Tian-Tian akan bantu Mama mencari. Pasti bisa menemukan duo-duo. Mama percaya Tian-Tian adalah bintang keberuntungan kecil. Denganmu di sini, kita bisa menyelesaikan semua masalah. Bagaimana caranya kita menemukan duo-duo? Harus tanya siapa ya? Aku tahu. Tian-Tian, apa yang kamu lakukan? Ikan kecil pasti tahu duo-duo di mana. Ikan kecil, ikan kecil. Kamu tahu duo-duo di mana? Kamu tahu ya? Cepat bilang, cepat bilang. Kamu bilang duo-duo ada di sini. Duo-duo di mana? Tian-Tian tidak melihatnya. Ikan kecil bohong. Di sini mana ada duo-duo? Kamu ngawur. Tian-Tian sudah cari kemana-mana. Tidak ada sama sekali. Ikan kecil nakal. Aku akan menangkapmu dan membuat sup kepala ikan.
Ikan kecil nakal, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Tian, jangan terburu-buru. Mama sudah mencari, bertahun-tahun juga belum ketemu. Pelan-pelan saja. Betul, mungkin ikan kecil juga tidak tahu dua-dua di mana. Jangan khawatir, Mama pasti akan menemukan dua-dua. Mama, ikan kecil tidak baik. Ikan kecil bilang duo-duo ada di sini. Tapi di sini tidak ada duo-duo. Dia bilang, Dua-dua ada di sini. Mama, menurutmu apakah yang dikatakannya itu Tian-Tian? Aku merasa Tian-Tian sangat akrab. Buye, ada kabar tentang Tuan Muda dua-dua. Benarkah? Benarkah? Duo-duo di mana? Berdasarkan petunjuk, Tuan Muda dua-dua saat itu ditinggalkan di sebuah desa kecil. Dia diadopsi oleh sebuah keluarga. Segera siapkan mobil. Kita pergi sekarang. Tian-Tian juga mau ikut. Tian-Tian mau bantu mama dan kakak cari duo-duo. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama. Akhirnya ada harapan. Buye, desa di depan ini. Bukankah ini desa tempat Tian-Tian dulu? Kita masuk dulu dan lihat. Asisten Zhao, tempat ini sangat kumuh. Apakah dua-dua benar-benar tinggal di sini sebelumnya? Data menunjukkan, saat itu Tuan Muda dua-dua memang diadopsi oleh keluarga ini. Bukankah ini rumah Tian-Tian dulu? Bukankah ini rumah ibu angkat Tian-Tian? Kau yakin dua-dua diadopsi oleh keluarga ini? Buye, saya sudah berulang kali mengonfirmasi dengan kamar dagang. Tuan Muda dua-dua memang ada di sini. Tian-Tian, orang tua angkatmu, apa mereka pernah mengadopsi anak lain? Tian-Tian tidak tahu. Sepertinya hanya Tian-Tian satu-satunya anak. Mama, maksud Mama, Tian-Tian adalah adikku? Ayo kita cepat tanyakan. Oh, kamu lagi, si pembawa sial. Sudah dikembalikan ya? Cepat pergi. Keluarga kami tidak menginginkanmu. Si manis kecil, berani-beraninya kamu kembali. Akan kubunuh kamu. Coba sentuh dia sekali saja. Aduh, kalian mau memelihara pembawa sial? Silakan saja. Pokoknya, siapa yang memeliharanya, dia akan sial. Sejak kami memungutnya, keluarga kami bahkan tidak bisa punya anak. Semua karena dia. Aku tanya kalian, selain Tian-Tian, apa kalian pernah mengadopsi anak lain? Hanya dia satu-satunya. Siapa yang mau barang sialan ini? Pada akhirnya, bagus sekali. Aku bahkan tidak bisa punya anak kandung. Betul. Cepat bawa dia pergi. Jangan menghalangi pandangan kami di sini. Itu. Pergi. Tian-Tian, kamu ada dua-dua. Benar kan? Mama, Tian-Tian. Ayo, antar Tian-Tian ke rumah sakit dulu. Mama, jangan tinggalkan duo-duo. Dua-dua anak baik. Aku Mama. Mama, Tian-Tian jangan takut. Mama di sini. panas sekali. Ini adalah tanda lahir anak-anak keluarga Ye. Setiap anak di keluarga Ye saat kecil akan memiliki tanda lahir ini. Setiap kali demam, akan muncul. Tian-Tian, kamu benar-benar anakku.
Mama, aku bermimpi kamu adalah ibu kandung Tian-Tian. Benar, kamu adalah dua-dua. Kamu harta mama. Kami akhirnya menemukanmu. Tian-Tian merindukan kalian semua. Kita sekeluarga tidak akan berpisah lagi.